Hai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir pada hari ini 16 hari bulan Februari 2021, dan berarti kita masih tersisa 2 hari dan sebentar tadi kita mendengar bahwa PKP ini akan ditamatkan pada 18 hari bulan Februari ini, seperti mana yang sudah kita lalui sejak beberapa minggu yang lalu. Kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang dilanjutkan sehingga 18 hari bulan Februari ini, dan dari 19 hari bulan Februari ini hinggalah ke 4 Maret nanti diubah statusnya menjadi perintah kawalan pergerakan bersyarat. Nah, dengan berubahnya PKP menjadi PKPB, maka seperti yang sudah kita pernah alami dulu perintah kawalan pergerakan 1.0 itu, lebih banyak activity dan telah dibenarkan lebih banyak permis dibuka, dan jangka masa beroperasi juga telah dipanjangkan, ditambah dari jam 6 hingga sekitar tengah malam begitu. Dan ini adalah suatu berita yang baik kepada kita, bahwa kita sudah dibenarkan untuk melakukan banyak activity. Namun kita melihat situasi pada saat sekarang bahwa risiko terhadap jangkitan COVID-19 itu masih tinggi. Oleh itu, meskipun PKP sudah diubah kepada PKPB, itu bukan berarti kita sudah boleh semaunya melakukan activity yang kita suka, apalagi kalau tanpa pematuhan SOP yang ketat. Meskipun PKPB, kita sudah boleh melakukan secara lebih leluasa, lebih longgar banyak activity, dan meskipun dengan mematuhi SOP secara ketat, tetapi perlu kita sadar bahwa dengan mematuhi SOP pun mungkin kita terselamat dari jangkitan COVID-19 ini. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa mungkin saja kita ini boleh menjadi pembawa kepada virus itu. Yang menjadi masalah dan menjadi korbannya adalah kepada mereka yang kita temui, kepada mereka yang kita jumpa. Oleh itu, PKPB dengan pematuhan SOP yang ketat pun, jika kita dengan sesuka hati melakukan pergerakan ke sana ke situ, tetap saja risiko untuk mendapatkan dan menularkan dan membawa virus ini masih sangat tinggi. Oleh itu, kita perlu kembali kepada pemahaman asal perintah kawalan pergerakan, yaitu kita mengurangkan pergerakan. Kita melakukan pergerakan hanya bila perlu saja, hanya bila ada urusan yang penting saja. Ini yang perlu kita tanam dalam pikiran kita, tanam dalam hati kita. Karena kita sudah menghampir setahun dalam situasi yang seperti ini. Kita pikir sampai bila lagi kita akan terus-terus dalam keadaan seperti ini. Kita lihat pendidikan banyak tergendala, banyak aktiviti tergendala. Iya, kita sendiri boleh melihatnya bahwa banyak aktiviti, banyak program, banyak hal-hal yang penting yang mendasar dalam kehidupan, baik secara individu, baik secara keluarga, baik secara berkomuniti, yang juga melibatkan masyarakat luas dan negara, itu banyak yang tergendala. Kenapa? Oleh karena risiko ini pada saat ini. Ini adalah peringatan kepada kita semua, dan kita mesti dengan terus memberi kerjasama yang padu dan secara serius melaksanakan SOP dan juga mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Di luar di sana kita sudah melihat bahwa banyak orang yang semakin hari mengalami tekanan karena situasi pandemi COVID-19 ini yang belum juga dapat kita tangani, yang belum juga dapat kita selesaikan. Iya, memang kita tahu bahwa sebentar lagi vaksin untuk COVID-19 ini sudah ada, tetapi bukan berarti kita sudah boleh seenaknya ataupun semaunya boleh melakukan banyak aktiviti, apalagi melakukan pergerakan ke sana dan ke situ. Kita mesti ingat juga bahwa mungkin kita ini orang yang sehat-sehat saja, tetapi mungkin di sekitar kita itu ada orang yang rentan ataupun yang berisiko tinggi untuk terjangkiti bukan saja penyakit ataupun COVID-19, tetapi juga yang rentan ataupun yang mudah terjangkiti oleh banyak penyakit yang lain. Jadi hilangkan rasa ego, hilangkan rasa mementingkan diri sendiri, hilangkan rasa yang hanya ingin mencari kepuasan sendiri, tetapi mari kita lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Jadi ini, mari kita buka pikiran kita. Dan sekarang mulai dari 19 hari bulan ini PKPB diberlakukan. Saya juga berpikir bahwa apakah dengan PKPB ini akan terus dapat menurunkan
case positif COVID-19 di Sabah ataupun di negara kita? Ya, semuanya tergantung dari kerjasama yang kita berikan. Mari kita terus mematuhi PKP dan SOP secara ketat. Ya, meskipun PKPB, tetapi jangan kita memanfaatkan PKPB ini untuk semena-mena atau dengan sesuka hati melakukan banyak aktiviti yang kita suka, yang hendak kita lakukan. Karena kita belum menang, kita masih dalam proses, kita masih dalam perjuangan. Jadi mari tetap mematuhi perintah kawalan pergerakan ini secara ketat. Dimanapun kita pergi, kita ingat bahwa mungkin kita tidak terjangkiti, tetapi bahwa mungkin kita membawa ataupun menjadi penular kepada orang lain meskipun kita bukan positif COVID-19. Jadi semuanya tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pihak tertentu saja. Jangan kita menaruh harapan yang begitu tinggi kepada vaksin yang sebentar lagi ada. Tetapi usaha itu harus tetap sampai kita bersama-sama memperoleh kemenangan bersama. Jadi jangan berbangga dengan PKPB. Jangan terus berbangga dan gembira dengan penurunan case positif 19. Karena selama case positif itu masih ada, kita belum menang. Dan selama itu kita masih ada tanggung jawab bersama untuk memerangi, membenteras, dan memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Jadi mari kita ingat bersama bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Cukuplah kebosanan kita. Jangan keras kepala dan jangan mengikuti kemauan kita sendiri saja. Tetapi mari kita pikir kepentingan bersama dan kita bertindak secara proaktif, bekerja sama dengan para barisan hadapan, bekerja sama secara padu. Karena dengan bekerja sama secara padu, kita pasti menang. Jadi sekali lagi tetap SOP dan tetap kawal pergerakan kita. Ya, apapun itu saja untuk hari ini. Semoga kita semua dapat terus memberi kerjasama dan terus berusaha bersama-sama memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Apapun, terima kasih kepada Anda yang sudah setia mengikuti video dari dulu lagi sehingga pada hari ini, perintah kawalan pergerakan hari yang ke-34. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Anda yang setia menyaksikan. Dan jangan lupa terus support channel YouTube Watitir, subscribe, serta like dan follow page FB Watitir juga. Iya, jangan lupa mengikuti video selanjutnya pada hari esok. Dan dimanapun kita berada, tetap semangat, tetap SOP, karena kita pasti menang. Iya.